Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang Dajjal, membahas tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan Dajjal. Karena saya mengingat ada tanda-tanda besar munculnya Dajjal adalah ketika di suatu zaman di mana zaman tersebut para ulama, para mubaligh tidak pernah sama sekali menyinggung tentang Dajjal, maka Dajjal akan muncul. Atas dasar ini saya pribadi ingin membahas tentang Dajjal agar supaya zaman yang kita jalani sekarang ini bukanlah zaman di mana Dajjal akan muncul. Karena kasihan sekali ketika misal zaman sekarang adalah zamannya Dajjal muncul, bagaimana nasib anak cucu kita? Jika teman-teman penasaran dengan detail-detailnya Dajjal kapan muncul, coba tonton video yang pernah saya upload sebelum ini. Bisa klik di kanan atas layar. Terima kasih. Sebelum lanjut, cobalah kita subscribe dulu channel ini kalau mau. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa. Terima kasih. Dajjal, di mana ia adalah Bani Adam, keturunan Adam juga, dan termasuk sosok manusia, bukan jin, bukan setan, bukan iblis. Dajjal akan muncul kelak di akhir zaman, di mana zaman ini adalah zaman yang penuh dengan kebinasaan, penuh dengan kehancuran dan malapetaka. Fitnah-fitnahnya luar biasa. Ustadz Zulkifli membahasnya detail sangat luar biasa, dan beliau mengambil dari sumber-sumber hadis bahwa Dajjal akan muncul kisaran tidak lebih dari 70 tahun yang akan datang. Maka sungguh sangat kasihan sekali anak cucu kita. Untuk lebih detailnya coba lihat lagi di video yang pernah saya upload, klik di pojok kanan atas layar sekarang. Untuk saat ini kita hanya membahas tentang hadis Nabi SAW tentang keluarnya Dajjal, di mana suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkhutbah di hadapan para sahabat, maka tema yang paling banyak beliau sampaikan kepada kami adalah masalah Dajjal dan bahaya fitnahnya. Di antara yang beliau sabdakan adalah sebagai berikut. Sesungguhnya belum pernah terjadi fitnah yang lebih besar sejak Allah menciptakan anak cucu Adam melebihi fitnah Dajjal. Dan sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali ia telah mengingatkan umatnya tentang Dajjal. Dan aku adalah nabi terakhir, sedangkan kalian adalah umat terakhir. Dia pasti akan muncul di tengah kalian tanpa terelakkan lagi. Jika ia keluar dan aku berada di tengah kalian, maka aku adalah pembela setiap muslim. Tapi jika dia keluar sepeninggalku, maka masing-masing orang adalah pembela bagi dirinya sendiri, dan Allah adalah wakilku bagi setiap muslim. Dan sesungguhnya ia keluar di sebuah celah di antara Syam dan Irak, lalu berkeliaran ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba-hamba Allah, pertahankanlah iman kalian, karena sesungguhnya aku akan menceritakan sifat Dajjal yang belum pernah diceritakan oleh seorang nabi pun sebelumku. Sungguh, mula-mula muncul ia mengaku sebagai nabi, padahal tidak ada lagi nabi setelahku. Kedua kalinya ia berkata, aku adalah Tuhan kalian, padahal kalian tidak akan mungkin melihat Rob kalian sampai kalian mati. Dan sesungguhnya dia itu bermata satu, sedangkan Rob kalian tidak bermata satu. Dan sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis kafir. Tulisan itu dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa baca tulis maupun yang tidak. Dan sesungguhnya di antara fitnah Dajjal adalah dia membawa surga dan neraka. Neraka dia adalah surga, dan surga dia adalah neraka. Maka siapa yang diuji dengan nerakanya Dajjal, hendaknya ia memohon perlindungan kepada Allah dan membaca ayat-ayat pembuka surat Al-Kahfi. Maka api itu akan menjadi kesejukan dan kesejahteraan baginya, sebagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim. Dan sesungguhnya di antara bentuk fitnahnya adalah dia berkata kepada seorang Arab Badui, bagaimana jika aku menghidupkan bapak dan ibumu? Apakah kamu bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Orang Badui itu menjawab, iya. Maka datanglah dua setan yang menyerupakan diri dengan bentuk bapak ibunya. Keduanya berkata, hai anakku, ikutilah dia, sungguh dia adalah Tuhanmu. Dan sesungguhnya di antara bentuk fitnah Dajjal adalah ia diberi kekuasaan untuk menangkap satu orang. Lalu ia bunuh orang tersebut dan ia gergaji tubuhnya dengan gergaji hingga terbelah menjadi dua. Lalu Dajjal berkata, lihatlah hambaku ini, sekarang aku akan menghidupkannya, tapi dia meyakini dirinya punya Tuhan selain aku. Maka Allah pun menghidupkan orang itu, kemudian makhluk jahat itu
Dajjal berkata kepadanya, "Siapa Tuhanmu?" Ia menjawab, "Robku adalah Allah dan kamu adalah musuh Allah. Kamu adalah Dajjal. Demi Allah, aku menjadi semakin yakin tentang dirimu hari ini." Rasulullah SAW melanjutkan, "Itulah manusia dari umatku yang paling tinggi derajatnya di surga." Beliau bersabda lagi, "Dan sesungguhnya di antara bentuk fitnahnya adalah ia memerintahkan langit menurunkan hujan, maka langit pun menurunkan hujan. Ia menyuruh bumi menumbuhkan tumbuhan, maka bumi pun menumbuhkan tumbuhan. Dan sesungguhnya di antara bentuk fitnahnya adalah ia melewati suatu kaum yang mendustakan dirinya, maka tidak seekor pun binatang ternak yang mereka miliki kecuali mati. Dan sesungguhnya di antara bentuk fitnahnya adalah ia melewati suatu kaum, lalu kaum itu membenarkannya, maka ia memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka langit pun menurunkan hujan, dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuhan, maka bumi pun menumbuhkannya, hingga binatang-binatang ternak mereka pulang pada hari itu dalam keadaan paling gemuk, paling besar dan paling lebar lambungnya, dan paling deras air susunya. Dan sesungguhnya tidak ada suatu tempat pun di muka bumi ini kecuali dia pijakkan kakinya di sana dan dia taklukkan kecuali Mekah dan Madinah. Tidaklah ia mendatangi salah satu pintunya kecuali dia dihadang oleh para malaikat dengan menghunus pedang, hingga akhirnya ia singgah di sebuah bukit merah di ujung tanah bergaram yang tandus. Maka penduduk Madinah diterpa gempa sebanyak 3 kali, sehingga tidak ada seorang munafik pun, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali keluar bergabung dengan Dajjal. Maka Madinah pun terbersihkan dari kotoran-kotoran, sebagaimana pandai besi membersihkan kotoran-kotoran besi. Dan hari itu disebut sebagai Yaumul Khalas, atau hari pembersihan. Tiba-tiba Ummu Syuraik binti Abi Al-Akar berkata, "Ya Rasulullah, lalu di mana orang-orang Arab ketika itu?" Rasulullah SAW bersabda, "Maka mereka pada hari itu sedikit, kebanyakan mereka berada di Baitul Maqdis. Pemimpin mereka adalah seorang lelaki soleh. Tatkala pemimpin mereka itu maju untuk mengimami sholat subuh, turunlah Isa putra Maryam. Maka sang pemimpin mundur berjalan ke belakang karena mempersilahkan Isa mengimami orang-orang. Maka Isa meletakkan kedua tangannya di bahu, kemudian berkata kepadanya, 'Majulah dan sholatlah sebagai imam, karena sholat ini diiqomati agar kamu menjadi imam.' Maka ia pun mengimami mereka. Begitu selesai sholat, Isa alaihissalam berkata, 'Bukalah pintu itu.' Begitu pintu dibuka, ternyata di belakangnya ada Dajjal bersama 70.000 Yahudi yang semuanya membawa pedang berhias dan memakai topi. Ketika Dajjal melihat Isa alaihissalam, Dajjal meleleh seperti garam meleleh dalam air. Ia pun pergi melarikan diri, sementara Isa alaihissalam berkata, 'Sesungguhnya aku punya satu tikaman untukmu yang kamu tidak akan mungkin lolos darinya.' Maka Nabi Isa alaihissalam berhasil menangkapnya di dekat pintu Lut sebelah timur, lalu membunuhnya. Kemudian Allah mengalahkan kaum Yahudi. Tidak ada satu makhluk Allah pun yang dijadikan tempat bersembunyi oleh orang Yahudi, kecuali Allah jadikan makhluk itu dapat bicara, kecuali pohon gharqadah. 'Hai hamba Allah, hai Muslim, ini orang Yahudi, kemarilah dan bunuh dia,' kata mereka, para makhluk Allah. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, 'Dan sesungguhnya hari-hari Dajjal itu selama 40 tahun. 1 tahun seperti setengah tahun, 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, dan hari-hari terakhirnya seperti percikan-percikan api. Salah seorang dari kalian berada di pintu Madinah, maka ia tidak bisa menggapai pintu yang lain kecuali di sore hari.' Ada yang bertanya, 'Ya Rasulullah, lalu bagaimana kita sholat di hari-hari yang singkat itu?' Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Perkirakanlah waktu sholat seperti kalian menghitungnya di hari-hari yang panjang, dan sholatlah.' Rasulullah SAW bersabda lagi, 'Kemudian Nabi Isa bin Maryam alaihissalam menjadi penguasa dan pemimpin yang adil di tengah-tengah umatku. Ia hancurkan salib, ia bunuh babi, dan ia hapuskan jizyah, dan ia biarkan harta sedekah. Maka tidak ada memungut zakat pada kambing maupun unta. Rasa saling dengki dan benci dihilangkan dari manusia, dan semua binatang berbisa dihilangkan bisanya, sampai-sampai seorang anak memasukkan tangannya ke mulut ular, namun ular itu tidak membahayakannya. Seorang anak perempuan mengejar singa, maka singa itu tidak membahayakannya. Serigala di tengah-tengah kawanan kambing seperti anjing penjaga bagi mereka. Bumi dipenuhi kedamaian seperti bejana dipenuhi air. Agama ketika itu hanya satu, tidak ada yang diibadahi selain Allah. Pertempuran telah dihentikan, kekuasaan telah dicabut dari suku Quraisy. Bumi ketika itu seperti lempengan perak, tumbuh-tumbuhannya tumbuh seperti di zaman Adam. Sampai-sampai beberapa orang berkumpul memakan 1 biji petikan anggur dan mereka semua kenyang. Dan beberapa orang berkumpul memakan 1 biji delima, maka mereka semua makan sampai kenyang. 1 ekor sapi seharga sekian dan sekian dengan harga yang mahal, sedangkan kuda hanya dibeli dengan beberapa dirham. Para sahabat bertanya, 'Ya Rasulullah, apa yang membuat kuda murah harganya?' Rasulullah SAW bersabda, 'Ia tidak lagi dipakai sebagai kendaraan perang untuk selama-lamanya.' Mereka bertanya lagi, 'Lalu apa yang membuat sapi mahal harganya?' Rasulullah SAW bersabda, 'Karena ketika itu seluruh bumi dijadikan lahan pertanian, dan sesungguhnya 3 tahun sebelum datangnya Dajjal, ada tahun-tahun yang sangat berat di mana manusia ditimpa kelaparan hebat. Pada tahun pertama Allah memerintahkan langit agar menahan sepertiga hujannya, dan memerintahkan bumi agar menahan sepertiga tumbuhannya. Kemudian pada tahun kedua Allah memerintahkan langit menahan 2/3 hujannya, dan memerintahkan bumi untuk menahan 2/3 tumbuhannya.
Kemudian di tahun ketiga, Allah memerintahkan langit menahan seluruh hujannya sehingga tidak setetes pun turun dari langit, dan memerintahkan bumi menahan seluruh tumbuhannya sehingga tidak ada satupun yang tumbuh. Maka tidak ada satupun binatang yang berkuku kecuali mati, kecuali yang Allah kehendaki. Ada yang bertanya, lalu dengan apa manusia hidup pada zaman itu? Rasulullah SAW berjawab, bersabda, dengan tahlil, takbir, tasbih, dan tahmid. Semua itu berfungsi sebagai makanan bagi mereka. Demikianlah khutbah panjang Nabi Muhammad SAW tentang fitnahnya Dajjal yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Marilah kita jaga iman, siapkan mental, siapkan hati untuk menyambut akhir zaman yang siapa tahu anak cucu kita akan menghadapinya. Bagi orang tua, didiklah anak-anak kita, siapkanlah mereka untuk menghadapi fitnah Dajjal yang luar biasa. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.